Rabu pagi, hari ketiga pasca Wisma Atlet Kemayoran difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19, sejumlah mobil berdatangan menuju Tower 7 dengan menunjukkan surat rujukan rumah sakit sebelumnya. Sementara itu kalau kita lihat, hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369. Sudah hampir setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Bekerja dari rumah ataupun menghindari kerumunan ini menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan. Namun bagaimana dengan mereka yang harus tetap bekerja di lapangan, bahkan berjibaku dalam kerumunan dan memasuki zona merah? Tak terhitung sudah berapa kali tim liputan harus masuk keluar pintu rumah sakit, ruang isolasi, hingga pemakaman jenazah pasien COVID-19. Semua itu dijalani untuk menyajikan berita yang aktual. Iya sih, tentu ada suka dukanya ya, karena gimana pun juga sebagai manusia kan kita punya rasa takut sebetulnya. Tetapi yang harus nomor satu disadari bahwa kalau kita takut, nanti siapa lagi yang akan bekerja untuk banyak orang, untuk melakukan pemberitaan terhadap banyak orang, menggali fakta yang ada yang betul-betul itu nyata begitu, yang akan mengabarkan ini semua siapa. Nah, artinya kerja sebagai jurnalis ini adalah kerja-kerja yang memang harus penuh keberanian dan harus sadar betul bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat penting di masyarakat. Kalau khawatir, pasti khawatir sih ya. Karena kerja sebagai jurnalis di lapangan itu setiap harinya bertemu banyak orang ke tempat yang berbeda-beda, dan bahkan untuk protokol kesehatan menghindari kerumunan aja itu agak susah. Namun yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis yang harus tetap liputan ya tetap menjaga protokol kesehatan, karena bukan buat diri kita sendiri tapi juga buat keluarga kita nanti sepulang dari liputan di rumah. Tak hanya bagi koresponden dan produser lapangan, tantangan meliput di tengah pandemi juga dialami para jurnalis foto demi mendapatkan gambar terbaik. Jurnalis itu kan ada sisi di mana kita mengedu masyarakat terkait dengan virus corona ini. Jadi kita membutuhkan beberapa gambar yang memang atau berita yang untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita mau nggak mau harus terjun di mana ke tempat-tempat yang seperti kayak isolasi, terus kayak rumah sakit yang menampung si pasien rumah sakit itu. Kita kan media itu TV, ya kan, berkaitan dengan audio dan visual juga. Dan tugas saya adalah sebagai fotojurnalis yang dimana harus mengambil gambar itu secara jelas atau fakta yang terjadi, kayak gitu. Selama pandemi, protokol khusus selalu dijalankan, mulai dari memakai masker, rutin mencuci tangan, sebisa mungkin menghindari kerumunan, hingga membersihkan alat seusai liputan. Terlebih di masa pandemi, jurnalis tetap mengemban tanggung jawab sebagai pers, mulai dari menghibur, memberi informasi, mengedukasi, hingga melakukan kontrol sosial terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bahwa penanggulangan COVID ini butuh kerjasama banyak pihak, dana yang digelontorkan itu banyak banget, dan itu perlu dikontrol. Nah, fungsi media itulah salah satunya untuk mengontrol supaya kebijakan pemerintah itu, kebijakan pemangku kepentingan ini tetap ada di relnya, sesuai relnya, dan dana dana ini bisa digunakan sesuai dengan porsinya dan tepat sasaran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gitu. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan tetap menjaga kaidah dan etik jurnalistik menjadi komitmen tim liputan untuk dapat menyajikan berita yang bukan saja akurat, namun membawa harapan. Putri Demes, Kurnia Yuniawan, Jakarta. Selamat ulang tahun CNN Indonesia. 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 Selamat ulang tahun CNN Indonesia tercinta.